Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pertemuan kita ketiga dalam proses pembelajaran daring atau proses pembelajaran online. Maka dari itu, buat anak-anak ibu semuanya, mohon bersabar karena adanya pandemi di tahun ajaran baru. Lalu pertemuan ketiga hari ini, ibu akan membahas tentang yang soal kemarin, ketiga LH di lingkungan sekolah. Ketiga LH di lingkungan sekolah itu memiliki ada 3 aspek. Aspek pertama itu adalah pekerjaan dan praktikum. Aspek pertama adalah pekerjaan atau praktikum. Aspek kedua itu aspek siswa dan guru, aspek kedua. Terus aspek ketiga adalah aspek lingkungan kerja. Jadi ada 3 aspek di ketiga LH di lingkungan sekolah. Ibu bahas dulu yang aspek pekerjaan dan praktikum. Aspek pekerjaan atau praktikum, contohnya praktek membuat roda gigi dengan mesin bobot pada jurusan mesin produksi. Terus contoh kedua lagi, bongkar pasang mesin mobil di jurusan teknik kendaraan ringan. Lalu contoh ketiga adalah memasang dan pointing antena wireless pada jurusan TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Di 3 contoh itu harus memiliki standar operasional pekerjaan sebagai acuan agar para pekerjanya terhindar dari bahaya kecelakaan. Lalu ada aspek kedua. Aspek kedua adalah aspek siswa dan guru. Misal kita lagi praktek pointing antena grid dengan manjat tower antena setinggi 50 meter. Apabila kita ada yang sakit, mungkin nggak misalkan ibu suruh praktek manjat antena dengan tingginya 50 meter. Yang pasti tidak mungkin ibu membahayakan anak murid atau peserta didik ketika lagi sakit untuk memanjat tower. Maka dari itu harus memastikan kesehatan dan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan atau praktek di lapangan. Itu adalah aspek kedua, yaitu aspek siswa dan guru. Selanjutnya, aspek ketiga adalah aspek lingkungan kerja. Misal dalam pekerjaan kita di lingkungannya kurang bersih, atau di samping kita ada tempat sampah yang sudah penuh, yang menyebabkan bau-bau yang tidak sedap. Kira-kira kita sebagai pekerja itu kira-kira betah nggak kerjanya? Nah, yang pasti tidak. Karena dari itu sangat mempengaruhi kenyamanan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta kesenangan siswa dalam belajar, dalam proses pembelajaran. Lalu dalam sebuah pekerjaan
harusnya ada fasilitas kotak P3K. Itu harus sangat penting dalam suatu pekerjaan. Ada kotak P3K. Terus pakaian kerja yang mendukung, misal jurusan farmasi meracik kimia, kita pakaiannya pakaian biasa. Kira itu memenuhi standar operasional dalam pekerjaan enggak? Yang nyata tidak, karena dalam jurusan farmasi itu ada baju khusus untuk mendukung dalam proses pembelajaran praktikum mereka. Terus menyediakan alat pemadam kebakaran, lalu harus menyediakan alat-alat itu setelah digunakan harus dicuci bersih. Lalu pertemuan selanjutnya kita membahas tentang simbol dan tanda bahaya. Jadi tugas kalian di pertemuan ketiga hari ini, kalian mencari tentang simbol dan tanda bahaya dalam K3LH. Tugas ketiga hari ini kita pertemuan ketiga, jadi tugasnya mencari simbol dan tanda bahaya. Terus pertemuan selanjutnya, habis kita membahas simbol dan tanda bahaya, kemungkinan ibu mengadakan praktikum perakitan komputer, perakitan CPU. CPU adalah Central Processing Unit, CPU. Jadi karena kita ada kendala pandemi ini, jadi rencana ibu insya Allah kita praktikumnya diadakan di rumah ibu di Kota Raja. Terus berkelompok, jadi satu CPU itu kemungkinan untuk merakit CPU itu sekitar 6 orang. Jadi satu kelompok berisikan 6 orang. Silahkan kalian cari anggota kelompoknya, terus dilaksanakannya di rumah ibu. Tanggalnya mungkin ibu susun dulu jadwalnya, nanti ibu kabarin lagi untuk jadwal praktikum. Dengan berjumlah 6 orang, satu kelompok 6 orang. Ya, sekian pertemuan ketiga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.